Strong players here. A lot of us play in the senior team already, not just me. So yeah, we wanna come here and we wanna qualify. How do you see your team? The last night's game, Turkmenistan looked very strong. Taipei showed some good stuff as well. Dan ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya kepada updatean terbaru baik itu timnas U23 dan juga timnas senior. Tetapi di sini mungkin pembahasan saya lebih ke timnas U23 ya, bagaimana perkembangan saat ini, karena saya melihat ada reaksi terbaru dari Shin Tae-yong, dan ini bisa menjadi gambaran bagaimana timnas U23 ke depannya, bagaimana ini akan membentuk skuad atau pondasi di timnas senior ini. Karena saya melihat ada beberapa fakta yang memang ini sangat luar biasa. Mengapa kita bisa bersaing 2-3 tahun ke depan untuk di level Asia? Ya karena menurut saya ini sudah kerangka, ini sudah terbentuk, dan Shin Tae-yong ini sedikit lagi ya bisa merasakan apa yang menjadi proses dia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan teman-teman ya, jangan lupa bagi teman-teman silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Silahkan kalian ini absen juga teman-teman ya, dari mana asal kalian, silahkan kalian nanti ketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Di sini saya melihat teman-teman, memang ada kabar terbaru dari timnas U23 dengan statement Shin Tae-yong. Nah, di sini saya melihat Shin Tae-yong ini memberikan statement yang sangat luar biasa. Oke, sebentar saya akan setelkan terlebih dahulu teman-teman ya. 몸은 뭐 사실 상당히 힘들고 피곤하지만 정신적으로 상당히 행복하고 기쁘고 내일 우리 대표팀의 경기하기 전 23세 팀 같은 경우에는 훈련을 같이 하면서 우리 인도네시아 23세 팀이 상당히 많이 발전했다. 그런 행복감에 많이 쳐져 있고 아주 지금 기분이 좋다 보시면 되겠습니다. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa melihat sendiri bahwa sebenarnya Shin Tae-yong ini capek pulang ke Surabaya, kemudian lagi-lagi harus ke Solo, kemudian dari Solo harus ke Surabaya. Begitupun dilakukan setiap momen-momen di mana kebutuhan timnas itu harus membutuhkan coach Shin. Dan ini memang sangat luar biasa, jarang sekali ada pelatih yang memang mau mengabdi seperti ini. Ya mungkin banyak bagi netizen yang mengatakan ya wajar lah bang, dia akan digaji besar. Ya menurut saya bukan hanya materi saja, ini merupakan sebuah moral dan juga tanggung jawab sebuah pelatih. Dan menurut saya jarang sekali pelatih yang mampu dan bisa seperti Coach Shin. Bukan berarti saya meninggikan Coach Shin, karena ini sebuah tanggung jawab atau moralitas dan juga bagaimana etos kerja yang ditunjukkan oleh orang Korea. Ini sangat luar biasa, dan inilah menunjukkan bahwa Coach Shin ini pelatih top dunia yang memang saat ini dimiliki Indonesia, dan seharusnya Indonesia bisa menjaga itu dengan baik. Nah, oke, kita langsung saja bagaimana statementnya tadi. Dia mengatakan bahwa perkembangan timnas ini untuk U23 ini sangat pesat sekali. Saya sangat menyukai, walaupun saya capek, lelah dalam mental, setiap hari melihat perkembangan dari pemain-pemain itu sangat luar biasa. Ya memang itulah yang terjadi saat ini. Ada beberapa aspek yang mungkin saya akan bahas di sini teman-teman ya. Ada beberapa aspek mengapa Shin Tae-yong mampu atau mengapa Shin Tae-yong ini berbicara seperti itu. Yang pertama, karena saya melihat disiplin pemain saat ini untuk di timnas Indonesia itu sangat tinggi. Mengapa saya bilang disiplinnya itu sangat tinggi? Karena itu memang yang menjadi etos Shin Tae-yong dalam melatih timnas, dan juga bagaimana yang diterapkan dirinya ketika melatih timnas Indonesia, yaitu faktor kedisiplinan. Para pemain timnas Indonesia U23 ya, itu datangnya semua ya, itu tepat waktu semua. Hanya tanggal 5 itu yang telat, yakni pemain-pemain abroad, wajar saja. Dia masih di perjalanan seperti Marcelino, kemudian Iva, Rafael itu baru berlatih di tanggal 5 di hari sore, dan itu pun menurut saya tidak masalah sama sekali, karena semuanya datangnya itu memenuhi panggilan tepat waktu. Artinya dari segi kedisiplinan dari timnas U23 itu sudah mulai terbentuk, dan jika ini terus menerus ya bertahan hingga senior dan juga berkelanjutan hingga senior, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa saja kita bisa mengungguli beberapa negara-negara ASEAN bahkan Asia jika faktor kedisiplinan ini selalu dijunjung dan pemain ini selalu fokus
untuk selalu berlatih dengan giat. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian saya melihat dari statement di atas, mengapa Sintayong ini melihat bagaimana perkembangan timnas U23 itu sangat luar biasa. Karena saya melihat skuad timnas Indonesia ini yang diturunkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 itu lengkap. Bahkan ya, mungkin kalian sadar tidak sadar, sama sekali tidak ada pemain yang cedera yang dipanggil di timnas Indonesia kecuali Irfan Jauhari. Ya, itu semuanya lengkap semuanya, dan kita masih bisa melihat bagaimana kekokohan striker yang saat ini on fire, Ramadan Sananta, Rafael Struijk. Ini adalah kekokohan yang sangat luar biasa di lini striker atau lini depan. Kemudian kekokohan di lini belakang, ada Elkan, ada Rizky Ridho, ada Komang Teguh, ada beberapa pemain lainnya. Di kiri ada Pratama Arhan. Kemudian di tengah juga kita sudah tidak asing dengan nama-nama Marcelino, Ivar Jenner, ya. Kemudian ada Arhan Fikri. Nah, ini artinya di sini saya melihat dengan statement Sintayong yang mengatakan perkembangan timnas Indonesia itu sangat luar biasa karena skuad timnas Indonesia ini sudah mulai lengkap. Dan ya, jika ini bertahan hingga senior, ya menurut saya ini sangat luar biasa. Wajar saja perkembangan timnas nanti dengan fakta tersebut, disiplin, kemudian skuad lengkap. Ya, saya yakin Indonesia bisa bersaing nantinya, bukan hanya kualifikasi Piala Asia U23 ini saja, ya bukan mentok di sini saja. Nah, kemudian selanjutnya saya melihat, teman-teman, kalian sadar atau tidak ya, mungkin di saat ini ya, bukan berarti saya melihat saya masih muda kemudian saya tidak melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya atau di pertandingan-pertandingan U23 dari tahun 90, 2000 ya dan lain sebagainya. Saya mengikuti, teman-teman, walaupun tidak sedetail teman-teman mungkin ya, tetapi saya melihat euforia, sadar atau tidak sadar, euforia ketika melihat timnas pasti kalian juga rasakan sangat tinggi untuk sekarang ini. Padahal levelnya U23 mungkin berbeda 5, 6 hingga 10 tahun yang lalu ketika melihat U23 mungkin menurut kalian ya biasa-biasa saja, dan saya pun juga berprasangka seperti itu. Euforia saat ini untuk melihat timnas U23 itu sangat tinggi, bahkan kita pun bisa merasakan bahwa sangat menunggu kapan jam mulai, kapan kick off. Bahkan seperti itu, karena apa? Kita sudah melihat bahwa skuad yang dibawa oleh Sintayong ini bukan kaleng-kaleng lagi. Pemain-pemainnya itu lapis-lapisannya itu sangat sama, merata. Artinya kita melihat bahwa kita itu sangat setia nih. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Oleh sebab itu dari si pemain dengan euforia supporter yang selalu mendukung, mental, motivasi itu juga terbentuk. Nah, ini menjadi poin yang sangat luar biasa dan juga sangat bagus. Bagaimana kita selalu menunggu pertandingan timnas U23. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman, ya mungkin mengapa Sintayong ini selalu bilang bahwa perkembangan timnas U23 ini sangat pesat. Ya karena inilah ya cara Sintayong. Ini menurut saya ini cara Sintayong untuk membentuk pemain-pemain yang memiliki jam terbang, dan dengan perkembangan itu tak terlepas dari beberapa pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang memang memiliki jam terbang di luar negeri seperti sosok Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, kemudian ada Pratama Arhan, kemudian beberapa pemain yang pernah berlaga di luar negeri seperti Witan Sulaiman, kemudian ada beberapa pemain-pemain lain, Ivar, kemudian Rafael. Ini memang membuktikan bahwa dengan adanya pola Sintayong mengirimkan beberapa pemain-pemain, silahkan kalian berkarir di luar negeri, silahkan kalian ambil ilmu banyak-banyak di luar negeri. Hasilnya sekarang timnas Indonesia U23 itu semakin kokoh. Artinya ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita sangat menunggu bagaimana nantinya gebrakan atau debut ya dari Rafael dan juga Ivar, serta kekokohan dari Elkan Bagot di timnas U23. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena saya melihat ya kiblat sepak bola Asia pun juga saat ini masih dipegang oleh Jepang ataupun Korea. Tetapi ya saya melihat bahwa Indonesia bisa untuk menyaingi 2-3 tahun ke depan atau bahkan tahun-tahun ke depan ini, karena memang peluang atau potensi timnas Indonesia semenjak dilatih oleh Sintayong itu sudah ada, itu sudah nyata. Nah, itulah teman-teman mengapa
kita ya sebagai pendukung timnas Indonesia ini juga sangat mengapresiasi, kemudian kita sangat menunggu-nunggu permainan cantik yang akan dimainkan oleh timnas U23 ya. Ini memang sangat kita tunggu ya. Sekali lagi ya, ini disclaimer, bukan berarti saya selalu memuji, mengunggulkan, kemudian memberikan kabar-kabar gembira, bukan teman-teman, tapi memang faktanya seperti itu. Semenjak dilatih oleh Sintayong, kita sudah memiliki beberapa perubahan memang yang menjadi tujuan kita mendukung timnas Indonesia. Tentu tidak ada yang lain selain prestasi dan juga membawa harum lambang Garuda di kancah internasional. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement dan juga perkembangan timnas Indonesia U23 saat ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu berbicara banyak di kancah internasional? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.